sayang. Minum obat ya. Enggak mau. Biar kamu cepet sembuh. Ayo dong. Minum obat ya. Kenapa sayang? Sini, mau minum obatnya sama tante. Dasar, kolokan banget sih sama tantenya. Udah sama tantenya mama gak laku deh. Zaki minum ya obatnya sayang. Sini. Dari malam Zaki rewel terus. Ya udah. Aku merem bentar ya. Ntar kalau kamu udah mau berangkat, kamu bangunin aku. Maaf Pak, memangnya istri Bapak lagi pergi ya? Kamu kok nanyanya kayak gitu? Kenapa ada yang salah sama saya? Nggak ada sih Pak, cuman itu kancingnya di tangan Bapak, belang-belang udah kayak pelangi aja Pak warnanya. Gitu aja Pak. Kalau kayak gini kan, Bapak kelihatan rapi. Dan masih kelihatan sopan juga kok kalau ketemu sama klien. Terima kasih ya. Dik, kenapa sih kamu masih sakit kayak begini? Dari kecil sakit-sakitan, sampai sekarang belum sembuh. Ya Allah, sembuhkanlah keponakanku. Pak, Ya. ini notulensi pertemuan kita tadi. Ya. Rin, terima kasih ya. Tadi kamu udah bantuin saya. Saya nggak tahu gimana jadinya tadi kalau nggak ada kamu. Sama-sama Pak, permisi. Rin, tunggu Rin. Kamu nanti malam ada waktu? Waktu untuk apa ya Pak? Saya mau ngajakin kamu makan malam. Makan malam. Ada acara apa Pak? Iya, hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih saya ke kamu karena kamu udah bantuin saya. Sebenarnya sih nggak perlu Pak, itu terlalu merepotkan. Tapi kalau Bapak ajak, ya udah, nggak apa-apa. Entahlah, udah berapa lama aku nggak makan malam bersama istri aku. Saya bisa ngerasain Pak, kalau keadaan seperti itu pasti sangat susah buat Bapak. Ya, tapi karena sudah biasa, jadi nggak begitu terasa. Oh ya, kamu sendiri gimana? Kamu kenapa sampai sekarang belum menikah? Nggak ada yang mau sih Pak sama saya Pak. Kamu bisa aja ya, pasti banyak lah laki-laki yang mau sama kamu. Atau mungkin ya kamunya aja yang terlalu pemilih. Jadi orang pemilih itu kan nggak ada salahnya. Daripada kita nanti salah pilih, saya nggak mau Pak. Dingin, Ma. Ya sayang, sabar ya.
Masih belum turun juga panasnya, Mbak. Malah tadi pakai muntah segala. Mbak gimana sih udah kayak gini masa nggak dibawa ke dokter? Nungguin Mas Azhar. Biar dia yang nganterin ke dokter. Tapi taunya jam segini belum pulang juga. Udah ditelepon? Sid, kamu ngapain? Udah biarin aja, kita nungguin aja sampai dia pulang. Kenapa sih, Mbak? Takut jadi masalah? Udahlah. Mendingan sekarang kamu nganterin aku ya. Kita naik taksi aja ke dokter, ya. Ah, ini sih nggak apa-apa. Udah, selesai. Orang nggak apa-apa kok. Anak mama kan pinter. Kan biar kamu cepet sembuh ya kan? Pinter kok, nggak apa-apa. Ya udah sekarang kamu istirahat karena besok kan kamu kerja. Iya, Pak. Bapak juga ya. Selamat istirahat. Mas. Mas habis dari mana? Jam segini baru pulang. Urusan kamu apa nanya ke aku jam segini baru pulang? Ini rumah aku. Terserah aku mau pulang jam berapa. Mas tahu nggak sih? Mbak dia tuh nungguin Mas dari sore. Mau minta anterin Zaki ke dokter. Mas malah baru pulang jam segini. Ya mana aku tahu. Salah sendiri kenapa nggak nelfon aku? Jadi yang namanya tanggung jawab itu mesti diingetin ya, Mas? Mesti ditelepon. Kamu sopan sedikit kalau ngomong ya. Yang nggak tanggung jawab itu siapa? Dan kamu gak usah sok ngajarin aku deh. Kamu sendiri kamu siapa? Gak usah sok ngatur deh. Ini apa sih malam-malam udah ribut? Dia kamu bilang sama adik kamu ya. Hati-hati kalau ngomong. Dan kamu juga. Kamu gak usah sok-sokan gak mau nelfon aku. Apa alasannya? Hah? Takut ganggu? Oh, atau supaya terkesan aku tuh nggak perhatian sama kamu, nggak punya tanggung jawab sama kamu, dan kamu menderita gara-gara aku gitu. Mas, aku nggak pernah ngomong kayak gitu ya. Gak usah ngarang-ngarang. Diam dulu. Kamu jangan memperkeruh suasana. Ya udah Mbak, kalau gitu aku bakal diem. Aku nggak bakal ikut campur lagi. Sekarang Mbak Dia nikmatin aja penderitaan Mbak Dia sendirian. Ya, jadi masalah ya Pak sekarang. Tadi saya sebenarnya udah ragu sih Pak waktu Bapak ngajakin saya pergi makan malam. Ini sih bukan masalah makan malam, Rin. Tapi emang adik ipar aku aja yang bawel. Aku tuh udah gimana ya, udah bener-bener ngerasa capek, ngerasa bosen sama keadaan seperti ini. Jadinya aku ngerasa aku yang didiskreditkan, Rin. Ya sekarang gini,
Ya, kalau emang cuma sekali atau 2 kali ke dokter, iya oke, dan aku nggak nganter, itu masalah besar. Tapi ini tiap minggu kita ke dokter. Dan itu juga aku alasannya jelas. Karena aku ini nggak dikasih tahu. Ya udahlah Pak, sekarang Bapak nggak usah dengerin omongan orang. Yang penting kan diri Bapak sendiri. Dan saya juga yakin kalau Bapak itu orangnya nggak seperti itu. Terima kasih ya, Rin. Sekarang gue ngerasa lega. Makasih kamu udah mau dengerin cerita dari aku. Ya udah, sekarang kamu istirahat ya. Kamu jangan sampai sakit. Oke? Ya udah kalau gitu, Bapak juga ya. Nanti istirahat. Sleep well. Buat Pak Hazar? Dari siapa ya? Selamat ulang tahun Pak Azhar. Ini kamu yang ngasih. Terima kasih, Rin. Terima kasih ini. Ya Allah. Aku senang banget. Ini bagus sekali, Rin. Ini sumpah aku senang banget. Artinya Bapak terlalu melebih-lebihkan ya. Itu kan cuma hadiah biasa aja. Siapa bilang? Menurut saya ini sangat berharga. Sekali lagi terima kasih ya. Sama-sama Pak. Oh iya, ngomong-ngomong kamu tahu dari mana kalau hari ini saya ulang tahun? Saya lihat data di bagian register Pak. Kan datanya lengkap. Dari direksi sampai staf semuanya ada. Kamu orang pertama kali yang ngucapin selamat ulang tahun ke saya. Dan mungkin satu-satunya kayak. Masa sih Pak? Saya pikir tadi malam Bapak sudah merayakan sama Ibu Dia. Iya. Boro-boro. Ingat juga enggak dia. Hari ini ulang tahun Mas Azhar. Aku udah siapin kado dari kemarin. Harus aku kasih tadi malam tapi suasana udah terlanjur berantakan. Mudah-mudahan hari ini gak berantem lagi. Jadi aku bisa merayakan ulang tahunnya Mas Azhar dengan suasana yang enak. Rini. Kamu udah mau pulang? Iya Pak. Gimana kalau kamu saya antar pulang? Dan lagi kita juga satu arah kan? Nggak usah Pak. Nanti merepotkan Bapak. Enggak lah, nggak repot kok. Buat Rini, aku nggak pernah ngesayang. Rini, ada yang mau saya bicarakan sama kamu masalah meeting besok. Kamu bisa ikut saya nggak punya banyak waktu, jadi kita ngomonginnya di jalan aja. Ada waktu? Bisa Pak, bisa. Hati-hati sama para hadi. Dia itu mata keranjang. Kalau itu Bapak nggak usah bilang juga saya udah tahu Pak. Makanya setiap dia nawarin saya tumpangan, saya nggak pernah mau. Makasih ya Pak. Tadi Bapak udah nolongin saya menghindar dari dia. Iya.
Kamu takut ya sama dia? Kalau takut sih enggak, Pak. Cuman saya males. Dia kan orangnya genit banget. Ya, tapi kamu nggak takut kan sama aku? Ya, tergantung Bapak gimana. Kalau Bapak genit juga kayak dia, mungkin sekarang ini saya nggak bakalan ikut sama Bapak. Kamu mau nggak nonton hari ini? Nonton di bioskop maksud Bapak? Iya. Kamu mau? Boleh, Pak. Zaki. Zaki bangun, nak. Zaki. Zaki bangun. Ibu harap tenang. Kami akan berusaha ya, Bu. Tolong selamatkan Zaki, dokter. Tolong selamatkan anak saya. Baik, Bu. Saya permisi, Bu. Ya Allah. Tolong selamatkan anak saya, ya Allah. Jangan ambil anak saya, ya Allah. Apa yang aku lakuin ini salah? Zaki. Zaki. Halo? Halo, dia. Gimana keadaan Zaki? Zaki, Mas. Zaki kolaps. Halo, dia. Astagfirullahaladzim. Selamatkan anak saya, ya Allah. Jangan ambil dia, ya Allah. Papa di sini, sayang. Selamat ulang tahun ya, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih udah ucapin ulang tahun sama Papa. Papa senang banget. Berarti Zaki gak lupa kalau Papa ulang tahun. Maafin Papa ya, sayang. Zaki. Zaki. Zaki bangun, Zaki yang tinggalin mama, Zaki bangun.
Zaki jangan tinggalin mama. Zaki bangun ya. Sayang bangun. Tolong Mas. Innalillahi. Enggak, Zaki bangun, Zaki jangan tinggalin, Zaki bangun. Zaki bangun! Zaki bangun, Zaki bangun. Allah lebih sayang sama kamu, sayang. Yang tenang ya di sana. Dia. Kita harus ikhlas. Walaupun itu sulit, tapi kita harus bisa ikhlas. Kamu gak salah. Sama sekali kamu gak salah. Tapi aku lah yang pantas dan layak untuk disalahkan. Lepaskan aku. Assalamualaikum. Mbak Dia. Mbak. Mbak. Mbak Dia. Ya Allah Mbak, aku panggil-panggil nggak jawab. Astagfirullah Mbak. Mbak Dia kenapa? Kemana dia? Zaki kemana? Astagfirullah Mbak. Zaki udah meninggal Mbak. Zaki! Zaki? 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 Sadar Mbak. Zaki mana? Zaki mana? Zaki? Sadar Mbak. Zaki! Nggak ada Mbak. Mbak. Zaki! 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 Nggak, aku harus nyari Zaki. Mana Zaki? Zaki! Zaki! Zaki kemana? Zaki kemana? Zaki! Zaki mana? Zaki mana? Zaki? Nanti kita cari Zaki ya. Nanti kita cari Zaki. Pak, kondisi istri Bapak itu mengalami stres yang sangat berat, Pak. Depresi. Maklumlah, dia kan habis kehilangan anaknya. Dan dia tidak bisa memberikan keturunan lagi. Baik, Pak Asar. Saya pamit dulu ya. Oh ya. Semoga kondisinya cepat pulih. Amin. Iya. Terima kasih. Sama-sama dok. Terima kasih juga. Mbak Dia nggak mau bicara. Dia juga nggak mau makan. Sayang.
Siapa kamu? Kenapa kamu deket saya? Mbak tenang mbak, ini Mas Azhar, suami Mbak Dia. Aku gak punya suami. Dia pergi. Dia cari wanita lain. Soalnya aku gak punya anak. Iya. Zaki! Zaki, kamu kemana, nak? Zaki! Kita biarin aja Mbak Dia tenang dulu Mas. Rin, apa bedanya saya sama Azhar? Rin, kenapa kamu tidak bisa menerima aku? Masih Pak, permisi saya masih banyak kok. Tunggu dulu. Sebelum kamu menjawab pertanyaan aku, Pertanyaan Bapak yang mana? Pak ingat ya, Bapak itu sudah punya anak dan istri. ya memang. Terus kenapa? Apa masalahnya? Azhar juga punya istri, dia juga punya anak. Maaf Pak, tapi saya nggak mau bahas ini. Tunggu. Apa masalah soal jabatan? Karena Azhar seorang direktur dan saya seorang manajer. Mau Bapak jadi presiden, saya juga nggak mau sama Bapak. Pak Azhar, Pak. Pak. Saya bisa jelasin semuanya, Pak. Itu semua nggak seperti yang Bapak lihat barusan. Saya mohon, Pak. Rin. Maaf, kita udah gak bisa lagi, Rin. Sebaiknya kamu sekarang kembali ke ruangan kamu. Tolong. Maafin aku, Rin. Sudah cukup. Semuanya sampai di sini. Aku gak akan ninggalin istri aku ataupun mengkhianati dia dalam keadaan apapun. Kenapa tiba-tiba Pak Azhar berubah? Padahal dia pernah bilang sama aku kalau dia cinta sama aku. Atau karena Pak Harhadi tadi. Saya harus jujur kalau saya jatuh cinta sama kamu. 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 Pak Azhar, sejak kamu bilang cinta, aku udah tekad. Kamu itu cinta terakhir aku. Berkali-kali aku gagal, dikhianatin, dilukain. Kamu yang terakhir. Tapi kalau masih juga gagal, aku mungkin aku gak bakalan jatuh cinta lagi. Kenapa Bapak tega melakukan ini semua sama saya? Kita nggak mungkin bisa bersama lagi, Rin. Aku mohon sama kamu. Aku mohon sama kamu bisa mengerti itu. Bapak itu adalah orang pertama yang benar-benar bisa saya cintain. Sudah sering saya dikhianatin, saya disakitin sama laki-laki. Dan kalau sampai itu terjadi lagi, Pak, saya nggak tahu harus apa lagi.
yakin, Rin. Aku yakin masih banyak laki-laki yang lebih baik daripada aku. Dan aku yakin kamu pasti bisa mendapatkannya. Dan aku yakin kamu pasti bisa menemukannya. Maksud Bapak siapa? Pak Rahadi? Pak, saya nggak ada hubungan apa-apa sama dia, Pak. Bukan, Rin. Bukan. Ini bukan tentang dia. Tapi ini tentang aku. Aku udah punya istri, Rin. Terus memangnya kenapa kalau Bapak sudah punya istri? Dari awal kita menjalankan hubungan ini, saya tahu kok Pak konsekuensinya apa. Saya tahu Bapak sudah punya istri dan saya siap untuk menjadi istri Bapak yang kedua. Tapi tolong Pak, jangan sakitin saya seperti ini. Ini bukan masalah istri pertama, istri kedua, ataupun seterusnya, Rin. Bukan. Tapi ini adalah masalah kesetiaan. Kesetiaan, Bapak bilang. Ini adalah masalah kesetiaan. Bapak ingat nggak? Siapa yang pertama kali mengucapkan cinta sama saya, Pak? Siapa? Saya harus jujur kalau saya jatuh cinta sama kamu. Aku mohon maaf ya, sebesar-besarnya. Aku mohon maaf sama kamu. Tapi itu semua adalah kesalahan. Itu semua adalah kesalahan. Itu semua adalah khilafan. Hilaf. Sekarang Bapak bilang Bapak hilaf. Aku mengerti, Rin. Aku paham. Ini aku yang salah. Ini bukan salah kamu. Aku sayang sama kamu. Aku sayang tapi sebagai seorang adik. Sebagai seorang saudara, bukan sebagai seorang kekasih. Rin. Penanganan yang terjadi pada istri Bapak itu sangat sulit. Karena gejalanya sudah menunjukkan memorinya itu sangat parah, Pak. Dok, apapun akan saya lakukan agar istri saya kembali pulih, Dok. Apapun itu. Tolong ya, Bapak bisa sediakan waktu lebih banyak lagi ke istri Bapak. Ya kalau perlu 24 jam, Pak. Seperti istri Bapak pada saat mencurahkan waktu tenaganya sama putranya yang tercinta. Penanganan ini jangan sampai terlambat ya, Pak. Ini bukan main-main, Pak. Karena kalau sampai terlambat, istri Bapak, maaf, bisa gila permanen, Pak. Hanya cinta dan perhatian yang Bapak berikan kepada istri Bapak adalah satu-satunya pengharapan Ibu cepat pulih, Pak. Cepat kembali seperti semula. Sudah banyak dosa yang saya lakukan. Saya sudah zalim pada istri dan anak saya. Jika saya harus kehilangan karir, saya rasa itu adalah harga yang pantas untuk membayar kebodohan saya selama ini.
mengundurkan diri. Iya, benar Pak. Saya perlu totalitas untuk mengurus istri saya. Dan saya mohon maaf kalau pengajuan ini sangat mendadak. Saya bisa memahami. Dan semoga ibu dia istri kamu bisa cepat sembuh. Dan kamu bisa segera bergabung kembali dengan kami. Pak, Chef. Pak. Tolong Pak, kasih saya waktu sebentar aja untuk bicara. Bisa lain waktu aja, Rin. Aku masih ada urusan penting. Penting. Memangnya sekarang ini saya udah gak penting lagi buat Bapak. Rin, aku mohon maaf. Keadaan sama sekali nggak memungkinkan, Rin. Gak memungkinkan, Pak. Enggak. Sama sekali nggak ada. Aku mohon maaf. Aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu lupain semuanya udah terjadi. Itu semua masa lalu. Papa bilang itu semua masa lalu. Rin, aku harus pergi. Aku minta maaf, selamat siang. Pak. Hei Rini, kamu kenapa nangis cantik? Kenapa sih kamu? Minggir kamu. Oh, ternyata ada yang sedang patah hati rupanya. Kamu tenang aja, ada aku. Aku gak kalah sama Azhar. Zaki! Mbak. Zaki! Mbak dia. Zaki! Di mana anakku? Di mana anakku? Di mana anakku? Di mana anakku? Jangan, Mbak. Lepasin! Lepasin! Ya Allah! Kamu nyulik anakku kan? Astagfirullah, Mbak. Kamu kan yang nyulik Zaki kan? Mbak. Balikin dia! Balikin dia! Kamu, Lepasin anakku! sayang, kamu tenang, sayang. Lepasin anakku! Aku mau Zaki! Kembaliin anakku! Lepasin! Aku mau ketemu anakku! Mana anakku? Zaki lagi ada di tempat yang aman. Ya, sayang. Ya, sekarang kamu buka. Kamu istirahat sini. Di mana anakku? Di mana anakku? Zaki lagi main di surga. Dia lagi main sama temen-temennya di taman surga, sayang. Anterin aku ke sana. Aku mau ngeliat dia. Sayang, Aku kamu mau ngeliat duduk dia. dulu, kamu Aku duduk mau dulu. lihat. Iya, kita nggak usah ganggu mereka. Mereka lagi main di sana. Kita biarkan saja supaya Zaki bahagia, ya. Apa Zaki? Zaki nggak nangis. Zaki sangat bahagia, dia nggak nangis sama sekali. Zaki nggak ngamuk. Dia nggak demam lagi. Enggak, sayang. Enggak. Sama sekali. Sekarang Zaki pasti lagi ketawa riang sekali. Jadi kita nggak usah ganggu dia, ya. Zaki ketawa. Aku nggak pernah lihat Zaki ketawa. Aku pengen lihat dia. Aku pengen lihat dia ketawa. Aku mau ketemu dia. Aku mau ketemu di mana Zaki. Sekarang kalau kamu mau ketemu sama Zaki, kamu coba lihat diri kamu sekarang. Diri kamu kusut banget sekarang. Kamu mau ketemu sama Zaki dengan keadaan nangis, dengan keadaan marah gitu, ya? Aku udah gak nangis lagi. Aku senyum. Aku gak marah. Kamu gak usah nangis lagi. Kamu gak usah nangis lagi sekarang. Sekarang kamu tenangkan diri kamu. Ya. Kamu tenangkan diri kamu. Kamu bersihkan diri kamu. Kamu makan. Kamu lanjut istirahat. Setelah kamu bersih, wajah kamu kembali segar.
Kita pergi ke Zaki. Ya. Aku nggak nangis kok. Iya, sayang. Aku nggak nangis. Ya. Aku mau ketemu dia. Rini. Mau apa lagi, Pak? Semua karyawan kan sudah pulang. Ya, aku tahu. Aku tidak mencari mereka. Tapi kamu. Saya sudah mau pulang, Pak. Permisi. Rini. Kamu sekarang sendirian di sini. Tidak ada lagi yang membela kamu. Si Boro Kokok itu sudah mengundurkan diri. Terus apa hubungannya sama saya? Kamu tidak sadar ya, Rini? Rini yang cantik. Pekerjaan kamu sudah terancam sekarang. Kalau kamu tidak mau bekerja sama dengan saya bisa mudah memecat kamu. Nggak usah repot-repot, Pak. Besok saya juga udah nggak di sini. Permisi. Rini! Dia bilang aku adalah masa lalu. Aku mohon maaf. Aku minta tolong sama kamu. Tolong kamu lupain semuanya yang udah terjadi. Itu semua masa lalu. Dan seharusnya masa lalu itu dikubur. Besok gak akan ada lagi Rini si pecundang. Rini si sakit hati gak akan ada lagi. Kamu tidur ya, sayang. Kamu pasti capek banget. Aku janji insya Allah aku gak akan pernah ninggalin kamu. Aku akan selalu ada di sisi kamu. Insya Allah.
Ini! Bisa kita bicara sebentar? Ya, baik dok. Untung Anda datang tepat waktu. Terlambat 5 menit saja, Pak. Sulit untuk menolong nyawanya. Obat masih terkonsentrasi di dalam lambung, belum masuk ke dalam usus halus. Jadi obat masih bisa kita paksa keluar. Apa berbahaya dok? Insya Allah tidak. Memang pasien kondisinya saat ini sangat lelah karena memaksa mengeluarkan isi lambung. Tapi nggak usah khawatir, setelah masuk infus dan sari makanan, kondisi pasien akan pulih kembali. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Apa Bapak keluarganya? Bukan dok, saya Atau pacarnya? bukan juga. Saya bekas atasannya di kantor dok. Terus gimana ya jelasinnya? Agak susah dok jelasinnya. Saya mengerti Pak. Jika ada masalah, sebaiknya Bapak selesaikan dengan kepala dingin. Jangan saling menyakiti satu sama lain. Ya sudah, pasien sore ini bisa dibawa pulang. Tapi saya mohon tolong diperhatikan, jangan sampai pasien mengulangi lagi perbuatan bunuh diri. Iya dok, insya Allah. Saya permisi ya Pak. Ya. Rin, kamu kenapa malah minta diantar ke sini sih? Ayolah, sekarang kita pulang, ya. Aku antar kamu ke kosan kamu, ayo. Gak mau. Saya masih mau di sini. Rin, sudah cukup, Rin, cukup. Kamu jangan membuat masalah lagi, Rin. Kamu jangan repotin orang lain lagi. Siapa yang ngerepotin Bapak? Siapa? Saya nggak mau ngerepotin Bapak kok. Kalau Bapak mau pergi, silahkan pergi, Pak. Silahkan. Aku mohon sama kamu, Rin. Aku mohon kamu mengerti. Ini semua nggak mungkin, Rin. Ini semua nggak mungkin. Hubungan kita. Mungkin memang aku ditakdirkan sendiri di dunia ini. Gak ada orang yang bisa lagi sama aku. Lebih baik aku mati. Lebih baik aku mati. Mobil Azza. Kamu nggak boleh nyakitin diri kamu sendiri, kamu. Kamu tuh harus nyobain ini. Apa ya? Ini enak loh. Ini kan kamu yang masak pasti enak. Enak kan? Enak banget. Rin, aku. Kenapa Bapak tega melakukan ini semua? Apa Bapak nggak pernah cinta sama saya, Pak? Rin. Aku
Aku sudah cukup melakukan kesalahan di masa lalu. Dan sekarang aku nggak mau mengulanginya lagi, Rin. Terus Bapak mau mempermainkan saya? Ini semua kesalahan. Kita harus ngentiin semua ini. Siapa yang salah, Pak? Saya yang salah. Saya yang salah. Bukan, Rin. Bukan kamu yang salah. Tapi aku yang salah. Terus, kenapa harus saya yang berhenti, Pak? Rini. Demi Allah, Rin. Demi Allah. Aku sudah memutuskan. Aku nggak mau nyakitin hati istri aku. Aku nggak mau nyakitin dia. Dengan cara Bapak menyakiti saya. Kamu jangan nyudutin aku, Rin. Ini semua... Udahlah, Pak. Nggak ada gunanya lagi saya ngemis-ngemis sama Bapak. Keputusan Bapak tetap sama kan? Akan tetap meninggalkan saya. Tapi satu yang harus Bapak ingat, Pak. Saya akan menghancurkan Bapak. Sama seperti Bapak sudah menghancurkan saya. Terserah, Rin. Lakuin apa yang kamu suka, apa yang kamu mau. Tapi setidaknya sekarang aku gak akan menyesal. Karena aku udah ngelakuin semuanya sebaik mungkin. Sekuat mungkin. Dan aku gak akan pernah menyesal. Bapak pasti akan menyesal. Ya, aku akan menyesal. Aku menyesal jika aku kembali melakukan kebodohan aku. Aku gak bisa menyelamatkan orang yang aku sayangi. Siapa? Istri aku, dia. Jadi bukan saya. Aku yakin kamu bisa menemukan orang yang lebih baik dari aku. Aku yakin. Bener-bener tega. Bapak sama sekali nggak punya perasaan. Bapak jahat. Rin. Jangan pegang saya. Rin. Setiap orang berhak menentukan pilihan. Setiap orang kelak akan dituntut pertanggungjawabannya atas pilihan yang dia pilih. Dan sekarang aku hanya bisa berharap dan aku hanya bisa berdoa agar kamu tidak memilih jalan yang salah, Rin. Dan aku hanya bisa bertawakal atau menyerahkan diri kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang menguasai takdirku. Subhanallah. Rini! Rini! Mau ngapain sih Bapak ngikutin saya? Rini, kenapa tidak kita berteman saja? Saya nggak butuh teman. Kita memiliki keinginan yang sama, lawan yang sama, dan tujuan yang sama. Aduh Pak, udah Pak nggak usah membual Pak. Siapa yang membual, Rini? Bukankah kita sama-sama menginginkan kehancuran si Borokokok Azhar itu? Maksud Bapak? Aku dan kamu. Kita bisa bergabung. Kamu punya data-data pekerjaan Azhar, dan kamu pasti punya itu. Karena kamu bekas sekretarisnya dia. Dan aku tahu bagaimana cara menggunakan data-data itu. Kehancuran Azhar ada di depan mata kita. Memangnya apa yang Bapak rencanakan? Rini. Tunggu dulu. Kamu jawab dulu. Apa kamu mau bergabung dengan saya?
Tapi jangan harap Bapak mendapatkan lebih. Kamu tahu password datanya. Ambil semuanya. Lalu kamu duplikasi. Jangan ada yang tersisa. Terutama data-data proyek yang ditangani Azhar. Aku akan memanipulasi data-data itu. Maka Pangeran mengubah budget. Sekali terbunuh, 2 lalat mati terbunuh, 2 keuntungan kita peroleh. Azhar akan dituduh melakukan korupsi. Data-data tak terbantah. Dan uang itu mengalir ke rekening kita. Kita kebobolan. Azhar. Rupanya dia sudah bertahun-tahun menyelewengkan anggaran perusahaan ini. Saya sebenarnya sudah curiga dari lama, Pak. Cuman saya nggak punya data-data yang kuat untuk menahan dia. Semoga data-data ini bisa menjadi bukti yang kuat untuk melakukan penyelidikan. Saya terima kasih sama kamu. Berkat jasa kamu, perusahaan terhindar dari kerugian yang lebih dalam lagi. Sekarang kumpulkan bukti-bukti. Buat surat pengaduan. Hari ini juga laporkan Azhar ke polisian. Jangan ya. Mbak Dia berubah seperti anak kecil. Tapi wajah terlihat lebih gembira. Nggak murung seperti sebelumnya. Mudah-mudahan semuanya belum terlambat. Mudah-mudahan ingatan Mbak Dia kembali seperti sedia kala. Amin. Oke, aku mulai hitung ya. Kita main tak umpat, aku hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, siap-siap 10. Gimana ya? Nah, kamu di mana sayang? Oh, ini pinter nih ngumpetnya nih. Di mana ya? Aku pasti akan temuin kamu nih. Hah? Siap-siap ya. Ayo, ayo aku udah mulai deket. Anda kami tangkap. Ini surat penangkapan. Pak, maaf, ini ada apa ya? Saya salah apa? Anda dituduh telah menyalahgunakan wewenang, korupsi yang menyebabkan perusahaan rugi ratusan miliar. Korupsi, saya korupsi. Pak ini nggak mungkin Pak. Saya nggak pernah melakukan hal itu Pak. Ini salah, ini semua fitnah. Saya nggak bersalah Pak, demi Allah. Anda nanti bisa jelaskan di pengadilan. Ayo ikut kami. Pak, sebentar. Pak, ada apa ini, Pak? Mas, kenapa Mas ditangkap polisi? Ros, aku titip dia. Jagain dia selama aku dalam proses penyelidikan. Ya, aku akan segera pulang. Karena aku yakin aku nggak bersalah. Tolong jagain dia. Kami minta Anda kooperatif, bisa bekerja sama demi kelancaran penyelidikan.
Itu semua demi kebaikan Anda. Baik, Pak. Saya akan ngelakuin semua prosesnya sebaik mungkin. Dan saya akan buktikan kalau semua ini adalah fitnah. Baik. Silakan, Bu. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kamu lihat kan? Kalau aku mampu melakukan apa aja. Aku udah duga kalau kamu yang berada di balik semua ini, Rian. Dan aku puas. Aku puas bisa melihat kamu di sini. Bohong. Kamu bohong kalau kamu bilang kamu udah puas, Rian. Jika kita ngikutin hawa nafsu dan juga dendam, itu nggak ada ubahnya dengan meminum air laut. Semakin kamu tekuk, kamu semakin kehausan. Aku nggak peduli. Aku akan hancurin semuanya. Termasuk istri kamu. Lakuin, Rian. Lakuin apa yang kamu suka. Karena aku sadar sekarang bahwa istri aku itu bukan milik aku. Dia adalah milik Tuhannya. Dan yang menjaganya adalah Tuhannya. Dari tangan jahat kamu, Rin. Jangan. Kamu nggak perlu ceramain aku. Aku nggak lagi menceramai kamu. Tapi aku sudah mengingatkan diri aku sendiri. Kalau kamu pikir dengan cara seperti ini, kamu bisa dapetin aku. Kamu salah besar, Rin. Kamu salah besar. Karena justru semua ini membuat aku mantap bahwa keputusan yang aku ambil adalah benar. Coba kamu bilang sekarang sama aku. Memangnya aku salah apa? Sampai kamu nggak mau ketemu sama aku. Kamu selalu ngindarin aku. Kamu tanya semua itu sama diri kamu sendiri. Cuma kamu yang tahu kesalahan kamu apa. Memangnya kamu nggak takut? Kalau sampai istri kamu celaka nantinya. Aku udah ngelakuin semuanya sebaik mungkin. Semaksimal mungkin yang aku bisa. Aku sudah berusaha sebaik-baiknya usaha. Jadi bagaimanapun hasilnya, itu adalah takdir yang aku tidak bisa menghindarinya. Itu adalah takdir dari Allah. Ya Allah, Engkaulah sebaik-baiknya memberi keputusan. Engkaulah seadil-adilnya hakim dan tempat berlindung, ya Allah. Dan aku berlindung kepadamu, ya Allah. Hamba berlindung kepadamu, ya Allah. Emang istrinya bentuknya kayak apa sih? Sampai dia nggak mau sama aku. Bikin penasaran aja. Dia menemui si borok kokok itu. Ada apa ya? Apa yang mereka rencanakan? Tidak akan pernah jauh untuk
Dia jadi begitu semenjak anaknya meninggal. Mbak ini temannya Mas Azhar. Saya dulu sekretarisnya Pak Azhar waktu masih kerja di kantor. Oh, Memangnya Ibu Diah nggak bisa disembuhkan ya? sebenarnya masih bisa. Kalau aja Mas Azhar bisa menemani dia setiap hari. Kenapa begitu? Karena hal yang paling ditakutkan dia adalah ditinggalkan, Mbak. Dia udah ditinggalkan anaknya, sekarang ditinggalkan oleh suaminya. Mbak mau kemana? Saya mau bicara sama Ibu Diah. Saya tahu banget penderitaan dia seperti apa. Jangan, Mbak. Mbak dia bisa tiba-tiba ngamuk. Udah, kamu tenang aja ya. Saya akan pelan-pelan kok. Maafkan saya, Ibu Diah. Selama ini saya nggak tahu keadaan Ibu yang sebenarnya. Mau apa Bapak kesini? Ngikutin saya. Sebenarnya apa yang kamu rencanakan? Apa jangan-jangan kamu mengkhianati aku? Iya Pak, saya akan membongkar semuanya. Karena ternyata selama ini saya sudah salah percaya sama Ibu. Diam kamu! Saya akan diam di sini Pak. Bapak jangan khawatir. Tapi tidak di pengadilan. Ini kamu... Kenapa? Bapak sudah salah yang mempercayai orang. Selama ini saya juga sudah salah percaya sama Bapak. Kamu udah mulai kurang ajar sama aku. Kamu kurang ajar ya? Aku bunuh kamu. Jangan! Jangan! Tolong! Kamu bisa diam nggak? Tolong! Tolong! Aduh! Mbak Diah! Mbak Diah! Bu! Ibu! Ya Allah, tolong selamatkan kakakku ya Allah. Dok, gimana keadaan kakak saya, Dok? Pasien selamat, Bu. Berhasil melewati masa kritisnya. Alhamdulillah. Akan tetapi pasien mengalami kerusakan pada jaringan otaknya. Kemungkinan besar pasien akan menderita hilang ingatan secara permanen. Permanen, Dok? Betul. Kami mohon maaf. Kami sudah berusaha yang terbaik. Permisi. Demikian kesaksian saya Pak Hakim. Yang sudah saya lakukan di bawah sumpah. Dan apa yang saya katakan adalah yang sebenar-benarnya. Putusan memutuskan Saudara Azhar Ali dinyatakan bebas. Alhamdulillah ya Allah. Penyidikan untuk tersangka Saudara Rahadi akan dilakukan di persidangan berikutnya. Rahadi, ayo! Saya kasih tahu, Pak! Pak! Terima kasih. Terima kasih atas kebesaran hati kamu. Ya, sama-sama.
Udah, sekarang lebih baik kamu temuin istri kamu. Tapi boleh aku tahu, kenapa kamu lebih milih ngelakuin semua ini? Saya tahu, Pak. Apa yang sudah saya lakuin kemarin itu salah. Dan saya sudah janji sama dia untuk membawa Bapak kembali ke sisinya. Terima kasih. Dan aku minta maaf atas semua kesalahan aku. Boleh, saya tanya sama Bapak. Apa Bapak sama sekali nggak pernah cinta sama saya? Kamu jawab yang jujur. Jadi aku tahu kemarin itu aku dipermainkan atau enggak? Enggak, Rin. Enggak. Aku sama sekali nggak punya niat mempermainkan kamu. Saat itu aku tulus mencintai kamu. Tapi aku sadar. Aku sadar kalau semua itu salah. Dan aku percaya, nggak ada kata terlambat untuk memperbaiki semua kesalahan. Aku lega sekarang. Karena saya juga mencintai Bapak. Tapi aku minta maaf. Aku nggak bisa lagi mencintai kamu. Nggak apa-apa, Pak. Yang penting waktu itu saya bisa merasakan seseorang yang mencintai saya. Biarpun saya nggak akan pernah memiliki Bapak. Saya bersyukur, Pak. Udah, sekarang boleh aku temenin kamu untuk ketemu sama istri kamu. Selama ini saya terlambat menyadari kesalahan saya, sehingga ibu dia mengalami gila permanen. Kalian di mana? Gak ada yang terlambat, Rin. Gak ada kata terlambat untuk memperbaiki kesalahan. Dia akan tetap seperti itu. Dan aku akan tetap seperti ini. Aku akan terus mencintai dia. Dan aku akan terus menjaganya sampai akhir waktu nanti. Insya Allah. Aku pasti bakal nemuin kalian. Semoga hidup Bapak bisa bahagia selamanya sama ibu dia.